Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radistan Yordana dengan NIM 231050570. Di sini saya ingin membuat video pengujian uji normalitas, uji deskriptif, uji homogenitas, sama uji independen. Baiklah, kita masuk ke uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian berdistribusi normal merupakan syarat dalam statistik parametrik. Uji normalitas ini merupakan syarat untuk uji one simple test, uji independent simple test, uji ANOVA. Pada SPSS, uji normalitas dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah sampel yang digunakan. Jika jumlah sampel lebih kecil 50, maka penggunaan uji Shapiro. Sedangkan apabila jumlah sampel lebih besar dari 50, maka menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Terus kita di sini pedoman pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, jika nilai signifikan kurang lebih 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke pengujian penggunaan aplikasi SPSS, yaitu mengukur kelompok perokok dan non perokok. Ini data tesnya. Nah, baiklah, kita masuk ke langkah pengujiannya. Di sini udah ada dua data non perokok dan perokok. Mari kita uji menggunakan SPSS. Caranya yang pertama, masuk ke SPSS, kemudian kita masuk ke variable view, kemudian kita beri nama data yang akan kita uji. Nah, karena data ini tidak boleh menggunakan spasi, jadi kita beri tanda ini, tanda spasi ya. Kemudian kita beri dua nama, kemudian kita bagian measure-nya kita ganti scale. Kemudian data yang kita uji tidak memiliki koma, angka, jadi desimalnya kita ganti 0 semua. Nah, kemudian kita masuk ke data view. Cara masukkan datanya yaitu kita bisa dengan cara copy paste datanya ini. Kita kemudian copy paste ke sini. Masuk datanya, ada 20 data perokok dan rokok. Kemudian kita masuk ke analyze, kemudian descriptive statistik, kita pilih explore. Nah, kemudian kita masukkan dua data ini ke independent list, kemudian kita pilih plot, kemudian kita centang yang normality plot weight test, kemudian continue, kemudian oke. Tapi kita tunggu dulu, kalau sudah muncul hasil dari pengujian SPSS nya. Pengujian ini yang kita lihat di bagian normality yang sudah muncul ada tanaman perokok dan perokok. Nah, dari sini kita bisa mengambil keputusan. Sini dari data ini kita dapatkan bahwa data non perokok, kita lihat bagian signifikan. Nah, karena data kita kurang dari 50, jadi kita menggunakan pengujian yang ini. Jika kita lebih dari 50, maka kita menggunakan crop. Bisa dapat kita simpulkan
non perokok itu 0,475, di mana data ini lebih besar dari 0,05. Jadi tepat bahwa data dalam perokok ini berdistribusi normal, dan untuk data perokok itu 0,630, yaitu lebih besar dari 0,05. Nah, jadi dapat diputuskan bahwa data perokok ini berdistribusi normal. Pengujian berikutnya yaitu uji deskriptif. Nah, untuk uji deskriptif adalah pengujian untuk melihat nilai N, rank, minimum statistik, min, standar, deviasi statistik, skewness. Nah, untuk langkah pengujiannya, untuk pertama kita bikin seperti pada pengujian normalitas, sama kita bikin yang kayak gini, kemudian kita kasih yang begini. Nah, untuk tipenya masih numerik, desimalnya kita kasih 0, dan ini juga kita 0. Kemudian untuk measure-nya kita kasih scale semua. Nah, kemudian kita masuk ke data view, kemudian kita copy, kita paste data yang akan kita uji. Kemudian kita paste ke sini. Nah, sudah langsung datanya teman-teman. Nah, langsung aja kita pengujian. Langkah pengujian itu masuk ke analyze, deskriptif, statistik, kemudian deskriptif. Kemudian masukkan dua data ke sini, kemudian kita pilih optionnya. Nah, kita pilih untuk melihat nilai apa saja yang akan kita uji, yaitu kita bisa menampilkan nilai mainan S, kita ambil juga varian, kita checklist, kemudian kita melihat nilai rank, SM, SE, mean, terus kemudian kita tambahkan display, ada untuk melihat hasil datangnya kita variabel SKD, descending. Nah, untuk pengujian kali ini kita pilih yang variabel saja, kemudian continue, kemudian kita klik OK, kita tunggu. Nah, sudah muncul dari hasil pengujiannya. Di sini terdapat pertama nilai N, ada jumlah data yang kita uji, yaitu non perokok adalah 10 dan perokok adalah 10. Kemudian nilai rank statistik ini ada nilai dari rata-rata dan pengurangan dari nilai minimum dan maksimum. Kemudian ada nilai SAM, itu adalah penjumlahan dari seluruh nilai data perokok, ada 1206, dan nilai perokok ada 1311 statistiknya, dan standar error. Kemudian ada nilai standar deviasi, kemudian ada nilai varian statistik, skewness, dan kartosisnya. Dan untuk pengujian berikutnya yaitu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas adalah untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari homogen. Nah, pengujian ini melakukan secara sebelum melakukan pengujian yang misalnya uji tes. Pengujian ini digunakan untuk menyak bahwa kelompok berasal dari populasi memiliki varian yang sama. Mengambil keputusan yaitu pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka distribusi data homogen. Nah, jika signifikan kurang lebih dari 0,05 maka distribusi tidak homogen. Nah, dilakukan dengan uji Ravener. Dan pengujian untuk pengujian homogenasi ini kita perlu merubah variabel data, yaitu dengan cara menggabung perokok dan non perokok, kemudian diberikan label yang berbeda. Caranya seperti ini, kita bisa menggunakan Excel, kita masukkan data. Nah, di sini saya beri angka 1, dimana label non perokok, dan ini dimana label 2 yang angka 2 ini adalah data perokok. Seperti ini kita bisa mengcopy paste data ini, sudah copy semua, kemudian kita masuk ke SPSS nya. Nah, sudah masuk seperti ini, kemudian kita masuk ke variabel view nya. Nah, kita ambil pada variabel yang F03 ini, kita ubah menjadi non perokok,
tambahkan 0 supaya tidak ada angka di koma. Untuk bagian labelnya ini kita berikan non perokok, dan perokok juga seperti yang di bagian lama, perokok dan non perokok. Nah, untuk bagian ini kita tuliskan saja data, kemudian di bagian tulisnya bagian data ini pilihnya kasih angka 1, kita beri label non square perokok, kemudian kita MDD, kemudian kita beri label perokok, masukin oke, kemudian ini sudah. Kemudian cara pengujiannya yaitu kita masuk ke analyze, kemudian completement means, kemudian kita on way. Nah, kemudian kita melakukan data perokok dan non perokok ini kita dependent list, dan data ini kita masukkan ke faktor, kemudian kita pilih optionnya, kita pilih menggunakan of varian, terus kemudian continue, kemudian oke. Nah, sudah muncul data dari pengujian tes mobilitas tes ini. Nah, di sini kita bisa melihat nilai-nilai signifikannya sudah ada. Nah, kemudian dari sini kita bisa ambil keputusan bisa kita lihat di sini bahwa didapatkan nilai signifikan 0,802, di mana nilai ini lebih dari 0,05, berarti ini juga 8,60 lebih dari 0,5, dan ini 8,50 lebih dari 0,05, dan ini juga 8,18. Jadi dapat diambil keputusan bahwa data distribusi ini data homogen atau data sama. Dan berikut yaitu ujian independen sampleability test. Nah, sebelumnya kita ujian independen digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antar rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan, statistik parametrik, normal, dan homogen.